selesai. Dia harus melakukan proses intensitas yang sering. Makanya dalam surat Ibrahim 24 Allah katakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah ya asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat perumpamaan yang Allah berikan kepada kalimat thayyibah? Di antara makna kalimat thayyibah adalah tauhid, seperti pohon yang baik, seperti sajaratin thayyibah. Apa ciri pohon yang baik? Akar menghujam, kokoh banget, dan dahan menjulang, tumbuh produktif. Maka kita lihat ketika seseorang dalam hal ini, anak-anak kita mendapatkan pendidikan tauhid yang benar, maka dia menjadi pohon yang kuat, ya seperti akar menghujam dan produktif. Demikianlah yang sebenarnya mau kita install dalam jiwa kita. Pohon itu akan jadi tumbuh kalau seringnya diberikan tanah, berikan saja disiram, diberikan pupuk. Maka dialog-dialog tentang tauhid itu nggak boleh. Dialognya setahun sekali gitu pada saat Ramadan gitu. Setiap momen adalah momen tauhid. Orang tua harus pandai melihat golden moment. Seperti melihat misalnya pada saat ngeliat dapat rezeki, masya Allah, Allah baik loh deh. Pada saat nyusui aja harusnya bunda sudah bilang, ini air susu dari Allah, masya Allah baik sekali memberikan minuman adek bahkan dari dalam kandungan. Selalu bilang Allah baik, Allah baik. Kenapa penting menyebutkan Allah baik? Karena sebenarnya inilah yang dimaui oleh Allah pada saat Nabi menyampaikan dakwahnya. Kata Nabi, kata Allah, wa ma arsalnaka illa mubasyira. Dan tidaklah engkau wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi kabar gembira. Proses mengikat hati ditandai dengan rasa cinta yang kuat karena merasa begitu baiknya Allah kepada anak-anak. Makanya jangan hati-hati nih. Hal yang merusak proses ibadah itu yang nanti membuat anak tidak punya semangat. Kalau Allah diperkenalkan dengan cara yang salah, ya misalnya dengan cara lebih banyak mengancam, banyak nakut-nakuti, apalagi di masa kecil, seringkali mengenalkan neraka bahasa surga. Nanti kalau gitu masuk neraka loh. Bagaimana Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim justru dibikin diburuk di mata anak karena yang kita kenalkan Allah maha mengancam. Ini bahayanya. Makanya hati-hati nih orang tua yang sering ngomong kayak gini, awas nanti Allah marah, nanti di akhirat gantian Allah tanya dari mana tahu aku marah atau jangan bawa-bawa nama Allah, padahal Allah nggak pernah marah sama anak kecil, kitanya aja yang marah. Makanya aneh kalau orang tua justru pada saat marah ya seringkali nyebut nama Allah, ya Allah, masya Allah, astagfirullah, abang. Nah, yang terbayang di benak anak adalah Allah itu galak. Allah itu ngancem, makanya motivasinya nggak terbangun, yang ada adalah lebih banyak menghindar gitu. Inilah yang merusak awal-awal anak-anak beribadah. Bangunlah pesona Allah lewat wajah orang tua. Dengan hal itu anak mendapatkan yang namanya ikatan yang kuat, tauhid yang kuat. Ini proses. Kapan ini kita kenalkan? Harusnya dari awal, dari mulai menyusui sampai nanti anak sendiri merasakan dalam dekapan ibunya begitu bahagianya, imajinasi akan Allah itu berkenalkan. Ingat proses ta'lif, ikatan pertama kepada Allah dengan cara mengenalkan hal-hal yang bahagia dan gembira. Yang kedua adalah ikatan kepada orang tua selaku pendidik. Allah memiliki dalam ini ayat-ayat kauniyahnya di dalam muka bumi, dan yang membuat anak bisa terpesona kepada Allah lewat pendidiknya yang mempesona. Allah Rahman Rahim, tapi wajah pendidik orang tuanya nggak pernah senyum, sama aja membuat anak nggak percaya Allah punya sifat Rahman Rahim. Pendidik alam ini orang tua yang lembut, ibu yang selalu siap 24 jam, makanya ibu-ibu yang mengasuh anak dengan totalitas, emosi positif, memberikan pengaruh bagi anak. Di antaranya adalah anak-anak mengalami yang namanya rasa percaya pada saat disampaikan oleh orang tua. Ikatan hati itu punya hal yang unik ya. Kenapa? Karena ada kaidah kata para ulama, kalau ingin membuat anak-anak itu takluk apa? Fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, sementara anggota yang lain ibarat prajurit. Kalau anggota raja sudah tunduk, yang lain ngekor. Saat orang tua sudah mempesona batin anak dengan kebaikannya, dengan perannya, ibunda yang menyusui, dengan penuh ramah, senyum dan sebagainya, maka memberikan pengaruh ketika nanti anak-anak masuk ke tahapan berikutnya, dikasih tahu, dia nggak ngeyel, tapi tunduk dan percaya bapak ibunya ini ngomong sesuatu yang mudah dipahami dan percaya. Maka ini tahapan pertama. Mengapa?
Di antara yang orang tua lakukan adalah membangun pesona anak kepada Allah lewat dua cara, yaitu tauhid yang kita perkenalkan, membuat anak makin tumbuh rasa cinta, kemudian diri kita sebagai pendidik utama, baik ayah dan ibunya, adalah pendidik yang dipercaya dan dicintai juga, karena kalau orang dicintai dan percaya, omongannya mudah didengar, karena kan ingat, ya, kaidah yang pernah disampaikan tadi, anak-anak tunduk dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dicintainya. Kalau sudah cintai, gampang Bu. Anak-anak itu kalau udah ngefans sama artis misalnya, omongannya bisa jadi fatwa Bu. Iya Pak, gitu ya. Kata artisnya, beli produk ini, beli besoknya. Kemarin kita sempat viral ada produk namanya BTS Mills, ya itu sempat viral ya. Ini bukan produk berbuatan PLN kan, tapi dari grup band Korea yang bekerja sama dengan McD. Jadi sebuah hal yang bisa menjadi kenapa diserbu pada rasanya biasa aja menurut saya, karena yang mempopulerkan adalah orang yang dicinta. Ini juga kaidah penting membangun exposure cinta yang membuat anak membangun rasa nyaman itu dibentuk. Dan ini seiring dengan apa? Mengapa di umur-umur awal itu anak-anak diberikan dominasi perasaan, khususnya di bawah umur 7 tahun atau disebut fase tufula sogiro, sebelum dia memayis, anak-anak itu belum mengenal tentang prinsip, belum bisa mengetahui tentang baik dan buruk, alias belum bisa juga mengenal tentang manfaat dari konsekuensi dari ibadah atau tidak. Tapi yang dia tahu ibadah itu suka atau nggak suka. Jadi rasa suka itu dibangun lewat dua hal. Imajinasi akan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua adalah sosok ayah ya dan bunda yang memberikan pengaruh bagi jiwa yang pesona batin. Ini tahapan pertama ya. Yang kedua adalah tahapan at-ta'rif. At-ta'rif adalah otot berikutnya yang kita persiapkan agar anak bisa mempersiapkan diri untuk tahapan taklif. At-ta'rif yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan atau memberitahu anak akan dua hal. Satu adalah software yang menunjang ibadah yang membuat dia bisa menjalani ibadah dengan maksimal. Ingat, ibadah itu seperti mesin komputer yang dia bisa dijalankan kalau softwarenya sudah diinstal lebih dahulu. Dan kalau misalnya misalnya kita nyetel lagu tapi nggak ada software WinM di handphone di laptop kita atau software audio, nggak bisa. Walaupun kita ada lagunya gitu. Demikian juga sholat itu sejatinya ibadah yang hardware ya. Tapi kalau nggak punya software yang menunjangnya susah. Makanya tugas orang tua adalah memberitahu atau menginstal software yang harus dimulai dari awal. Apa itu software yang harus kita install? Tergantung ibadahnya. Contoh, kalau sholat apa softwarenya? Ya, di antara software menunjang anak masuk ada rasa syukur. Dan ini seiring dengan ucapan Nabi ketika Nabi meskipun sudah dijamin masuk surga, tapi ibadah Nabi kencang banget sampai membuat Aisyah bertanya, Rasulullah engkau kan sudah jamin masuk surga, tapi kenapa engkau sholatnya rajin banget? Jawaban Nabi menarik, afala akunu abdan syakuro, memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Makanya kalau anak sudah diberitahu tentang sifat syukur, rasa syukur, maka akan membantu banget pada saat perintah sholat itu muncul. Itulah mengapa software ini sudah mulai diinstal sejak awal untuk dia bisa mendapatkan itu. Termasuk dalam hal ini software yang lainnya seperti misalnya rasa malu. Itu akan menunjang ibadah yang namanya memakai hijab. Karena hijab kalau nggak punya rasa malu jadinya malu-maluin. Sedekah softwarenya apa? Empati. Ya, kalau misalnya seseorang itu sedekah itu biasa dalam hal ini empati, ya maka dia berbagi itu karena perasaan yang muncul ya. Yang berikutnya kalau puasa apa? Software namanya disiplin ya. Dia komitmen waktu aja. Kalau dia bukanya jam 7 komitmen bukanya jam 12 komitmen jam 12. Jadi jangan mundur dari itu. Jadi kalau mundur dari itu berarti dia nggak disiplin. Dan itulah yang kita bangun anak-anak yang disiplin akan biasa mengikuti aturan dan pada saat dia mulai puasa dia mudah. Nah, software inilah yang harus kita kenali dari setiap ibadah sehingga akhirnya orang-orang yang punya software dengan ibadah itu, dia bisa menjalani ibadah itu dengan maksimal. Yang kedua adalah, apa yang kita maksud dengan ta'rif adalah berkaitan juga dengan manfaat yang harus dikenali. Ingat, motivasi itu bisa dibangun ketika orang tahu goals-nya apa. Ya, ada orang angkat beban ya, misalnya 100 kilo, rajin banget datang fitness center, padahal di fitness center itu baratnya tubuhnya hanya ingin diangkat
dibikin capek doang. Tapi kenapa setiap bulan? Karena dia merasa manfaatnya, mengangkat beban, meningkatkan otot-otot dia. Selama ini anak tidak merasa ada manfaat dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sehingga akhirnya ketika tidak ada manfaatnya, kita tidak memberitahu manfaatnya, anak-anak tidak merasakan apa yang terjadi kalau dia beribadah tersebut. Misalnya manfaat dari sisi yang udah konkret ya, misalnya kalau anak di bawah 7 tahun, apa anak di itu pastinya konkret ya. Misalnya bagaimana dia mendapatkan manfaatnya kalau dia puasa, di antara hadiah pun boleh kita berikan karena itu adalah salah satu hadiah dari Allah. Kemudian juga kalau dia sholat boleh, atau manfaat yang lain. Sama apa sholat itu membuat kamu hati lebih tenang. Kalau kita puasa membuat kita akhirnya lebih bisa menikmati makanan. Kenapa makanan itu nikmat? Karena kita menahan lapar beberapa waktu lamanya. Itulah membuat nikmat itu muncul. Jadi berikan, orang tua harus banyak mengeksplorasi banyak manfaat-manfaat yang dibangun. Termasuk yang ketiga adalah proses ta'rif, mengenalkan itu termasuk mengenalkan cara atau fikih. Jadi kalau taklif itu terkait dengan 2, maka ta'rif ini 3. Yaitu bagaimana kaifiatnya, terus gimana cara sholatnya, barulah kenalkan. Termasuk rukhsah atau keringanan-keringanan yang kita lakukan. Setelah itu ringan kalau misalnya kita jalan bisa dibikin digabung, kalau dalam perjalanan berjauh bisa dikosor, bahkan kalau kita sakit bisa duduk, bisa diri, bisa sambil berbaring. Maka itu adalah salah satu yang membuat anak tahu bahwa ibadah itu sebenarnya adalah bisa disiasati kondisinya, maka ada fikihnya. Jadi poinnya ada di situ. Nah, kalau pondasi ini kita siapkan khususnya dari awal 0 sampai 7 tahun dengan step-step yang tadi dipersiapkan, maka insya Allah anak-anak lebih mudah untuk diarahkan dalam ibadah. Nah, ini kurang lebih saya sengaja agak singkat, izin kali ini saya nggak pakai slide ya, tapi kira-kira polanya seperti itu. Kalau kita jabarkan, maka kita dapatkan bahwa tahapan-tahapan sampai anak menjadi taklif, siap tanding, menerima beban, ketika 2 proses sebelumnya dilalui dengan maksimal. Proses taklif diikat dengan Allah sebagai tauhid dan dengan gurunya yaitu orang tua. Proses ta'rif adalah 3 tahapan. Bagaimana dia mengenali software yang bisa membuat dia semangat ibadah, kenali manfaat dari ibadah tersebut. Yang paling ketiga juga kenali kaifiat atau teknis cara beribadah yang membuat dia bisa melakukannya. Itu mungkin Bang Adi yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah pukul 9.06 ya, Ayah Bunda mudah-mudahan bisa mencerna dengan baik ya. Aku luqul azza fa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Untuk Ustaz Bendri ya, Masya Allah materinya. Tadi saya sedikit mencoba untuk mengalah, saya susah banget ya, Masya Allah materinya luar biasa. Jadi muhasabah saya juga untuk bagaimana akhirnya punya, walaupun anak saya masih umur setahun, jadi bahan koreksi juga bagi saya gitu untuk bisa gimana caranya ini untuk akhirnya menanamkan hal-hal kebaikan sehingga akhirnya bisa terbiasa ibadah dengan baik juga. Apalagi juga di sekitar rumah ada anak-anak juga tuh yang akhirnya perlu kita untuk maksimalkan juga tentang potensi ibadahnya mereka juga gitu. Nah ya bunda semuanya, tentang ngomongin tadi kembali lagi tentang bagaimana tahap tumbuh kembang usia, alhamdulillah Pak Darman ada buku anakologi yang alhamdulillah jadi virtual background saya nih, bukunya Ayah Irwan yang insya Allah akan jadi pembicara selanjutnya. Ini ngomongin tentang bagaimana tahap tumbuh kembang anak umur 0 sampai 11 tahun. Di sini tulisannya ayah. Kalau saya pas ngobrol sama istri saya, ini mah ibu bisa keren banget isinya kalau kata istri saya gitu. Kata istri saya. Jadi Masya Allah, jadi ini bermanfaat banget. Jadi bukan walaupun tulisannya ayah di sini, sebenarnya untuk ibu, bunda, mamah gitu ya, itu bisa banget untuk baca buku ini dan bisa untuk dipraktikkan dengan baik gitu ya. Buku anakologi. Nah ya bunda semuanya, untuk kali ini alhamdulillah Fatherman lagi ada promo nih untuk terkait Ramadan, bagi-bagi THR berupa diskon gitu ya. Jadi buku anakologi ini karya Ayah Irwan Rinaldi ini alhamdulillah ya, 2 bulan lalu kalau tidak salah baru di launching, dan sekarang alhamdulillah jadi buku yang akhirnya banyak jadi pegangan para orang tua pasangan untuk akhirnya tahu nih, oh bahan-bahan checklist untuk tahu tahap tumbuh kembang seorang anaknya. Nah ini bukunya, covernya gitu ya, fotonya akhirnya langsung. Nah ini juga kami ada promo tentang Ramadan, insya Allah sampai tanggal 30 April, tambahan informasi terbarunya terkait promo ini gitu ya. Jadi buku-bukunya alhamdulillah buku Pak Darman lagi
diskon semuanya, dan ini pun langsung tanpa kode kupon. Langsung aja check outnya langsung di bit.ly/buku Fatherman. Jadi bagi yang mau, silakan aja manfaatkan diskon ini, keburu habisan daripada nanti THR-nya waktunya keburu habis pas lagi lebaran, langsung aja habisin untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu seperti investasi di bidang ilmu. Jadi ya bunda semua yang belum punya buku tentang bagaimana panduan pengasuhan, buku tahap tumbuh kembang, langsung aja pesan buku ini untuk memanfaatkan momen terbaik ini di Ramadan kali ini. Jadi pesan bukunya di sini. Nah ini ya, ada klik linknya, itu bisa langsung diklik linknya. Saya bantu kali ini untuk terkait pemesanannya seperti apa. Nah ini ya bunda semuanya. Nah di sini alhamdulillah ada promo-promonya. Fatherman 1, Parent Time, Agar yang melaksanakan, Fatherman 2, dan anakologi. Nah ini yang saya bilang tadi, anakologi. Langsung aja pesan berapa? 1. Nanti lebaran pengen ngasih juga untuk kakak, adik yang punya anak juga, kasih juga biar THR-nya juga bisa beli yang banyak gitu ya. Langsung nama Anda, nomor WhatsApp segala isi. Nanti insya Allah pilih metode pembayaran yang mau yang mana, baru akhirnya beli sekarang. Nanti insya Allah ada panduan transfernya, langsung bayar. Insya Allah nanti bukakan segera dikirim ya untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke Ayah Irwan. Ini penulis dari buku anakologi. Nah mungkin juga bisa beliau ngasih hal-hal bocoran sederhana nih terkait tentang buku anakologi, panduan tips gitu ya. Teknis juga gitu ya, hal apa sih yang perlu kita akhirnya perbaiki, ataupun hal-hal apa yang perlu kita akhirnya menjadi koreksi nih untuk anak kita, sudahkah pas nih untuk kita biasakan untuk sholat, untuk puasa, dan segala halnya. Irwan, udah siap? Insya Allah. Alhamdulillah Irwan. Irwan ini dalam keadaan alhamdulillah lagi berjuang nih ya. Berjuang nih Masya Allah di akhir puasa ini ya. Bukan berjuang yang sampai masa Benri ya. Akhir bulan ya. Lagi kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kita doakan semoga Irwan selalu sehat terus. Selalu Allah berikan kesehatan ya, agar dapat menginspirasi banyak orang terkait parenting dan keayahan ini. Oke, Irwan silakan. Ya, makasih banyak Bang Adi, makasih banyak Ustadz Benri. Jadi 3 kuncinya dari Bang Adi, dari Ustadz Benri. Jadi kita kasih tahu anak kan gitu ya. Terus kemudian kita yakinin dia, dan mudah-mudahan dia nanti bisa beramal ibadah insya Allah. Nah saya sekedar nambahin aja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Benri. Mana dia ya? Mana tadi itu? Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkenan Sumatera Alam, mudah-mudahan nggak lama ya, karena tadi sudah tuntas sebenarnya dijelaskan oleh Ustadz Benri. Saya mulai dengan begini nih, Bang Adi. Jadi perumpamaan paru-paru anak itu sehat sangat tergantung dari udara sekeliling yang mereka hirup, gitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setuju ya Pak. Nah itu hampir sama dengan imannya anak bercahaya, tergantung dari cahaya sekeliling yang mereka serap. Jadi pembangunan keimanan, akidah, akhlak dan lain-lain itu memang sangat tergantung dari siapa yang ada di sekeliling dari anak-anak itu. Apakah itu orang tuanya terutama ya, orang tua, guru dan lain-lain. Nah judulnya adalah bagaimana kita membimbing anak agar merasakan manisnya iman. Nah kalau membimbing itu usaha nih Bapak Ibu ya, cara orang tua atau pihak yang ketiga memimpin, mengasuh dan menuntun anak menuju kondisi lebih baik. Jadi kalau kita membimbing anak merasakan manisnya iman, berarti dia dibimbing untuk lebih merasakan lebih bagus lagi. Misalnya di Ramadan gitu ya Bapak Ibu, kalau kita memfungsikan diri kita sebagai membimbing anak merasakan manisnya puasa ini, berarti memang targetnya setelah itu, setelah mereka berpuasa pada bulan ini, mereka akan lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah bagaimana cara membimbingnya merasakan manisnya iman itu? Bisa lewat ujaran, bisa lewat tindakan, pikiran, dan perasaan. Nah anak-anak itu sudah barang tentu sesuai dengan judul dari awal kita, dari Bang Adi, sudah barang tentu kita membimbingnya sesuai dengan tahap perkembangan gitu ya Bang Adi ya. Pasti berbeda, masing-masing masih berbeda, tahap-tahap tertentu masih berbeda. Nah itu salah satunya yang kita tulis di anakologi itu. Dan di Parent Time bukunya almarhum Kak Hilman. Nah di samping kiri kita itu ada gambar, ini maksud saya gambar berlian nih Bang Adi ya. Jadi gambar berlian, jadi anak itu punya potensi yang sangat luar biasa sebenarnya.
potensi cahaya yang sangat luar biasa, tergantung betul seperti apa kita membimbing anak-anak itu. Kadang-kadang berlian yang dia punya itu nggak muncul cahayanya karena kita tidak membimbing, ya. Kita tidak memimpin, mengasuh, menuntunnya mendidik kondisi yang jauh lebih bagus lagi. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat sama-sama tahu bagaimana kita caranya membimbing dan mengasuh anak-anak. Saya mencatatnya 3 cara. Yang pertama itu, ini patokannya, bahwa parenting itu by design, bukan dengan aksiden. Jadi memang mengasuh itu pasti sudah ada desainnya setiap tahap perkembangannya. Lagi-lagi seperti yang kita mungkin di Fatherman kita tulis itu Bapak Ibu dari Fatherman 1, bukunya Ustaz Bendy, Fatherman 2, itu ada beberapa tahapan-tahapan juga yang kita tulis bagaimana desain mengasuh anak di umur-umur tertentu. Ada parent time juga ada tahapan-tahapan tertentu juga. Jadi kenapa harus ada desainnya? Karena memang anak itu miliknya Allah, bukan milik kita gitu. Jadi kalau miliknya Allah berarti memang harus ikuti desainnya dari Allah bagaimana mengasuh anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Nah ini contoh ya Bapak Ibu yang dimiliki Allah SWT, bagaimana anak-anak itu didesain, bagaimana memenuhi desainnya Allah sehingga melahirkan anak-anak yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat luar biasa. Ini beberapa contoh lagi. Kalau tadi itu yang berusia 7 tahun sampai 7 tahun sampai 10 tahun. Kemudian ini bagaimana cahaya keimanan itu menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Ini di umur 11 sampai umur sekitar 22 tahun lah Bapak Ibu ya, sampai umur-umurnya Muhammad Fatih dan lain-lain. Nah, ada 3 hal yang harus kita siapkan di dalam mengasuh anak-anak, membimbing anak-anak dalam menjalankan desain pengasuhan itu. Satu, ini kita sudah bahas juga di beberapa e-course kita, yaitu menyamakan prinsip. Ini penting nih Bapak Ibu ya, antara pembimbing ini, yang pembimbing itu kan Bapak dan Ibunya yang akan merasakan manisnya iman anak-anak itu, harus ada antara Bapak dan Ibunya harus sama prinsipnya. Kalau nggak sama susah. Harus juga disepakati polanya, kalau nggak sepakat polanya susah, dan harus juga bagaimana kita menjalankan pengasuhan. Ini contoh nih Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip pengasuhan. Jadi bagaimana kita nanti akan hebat membimbing anak-anak merasakan manisnya iman kalau antara ibu dan ayah nggak sama prinsipnya. Jadi kita harus sama nih. Ini sebagian kecil yang saya tuliskan. Misalnya anak itu amanah. Bapak dan ibunya nggak boleh berbeda dalam persoalan ini. Misalnya amanah anak itu tidak hanya persoalan fisik tapi juga persoalan spiritual dan lain-lain. Jadi kalau ingin membimbing anak merasakan manisnya iman berarti memang nggak ada lagi ayah yang mengatakan bahwa saya hanya mencari uang saja, saya hanya breadwinner aja gitu, nggak bisa. Itu karena apa? Amanahnya tidak hanya persoalan fisik, hanya persoalan mencari uang, makan dan minum, tapi amanahnya juga kepada ayah dan kepada ibu juga adalah menghebatkan kehebatan spiritual anak, potensi spiritual anak, emosional dan lain-lain. Nah juga harus misalnya kita sepakat sama nih prinsipnya antara ibu dengan ayah, bahwa kelak kemudian hari anak-anak kita ini Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau di antara kita berbeda, di antara pembimbing ini berbeda, pembimbing yang merasakan manisnya anak-anak, merasakan manisnya iman itu berbeda. Satu mengatakan satu mungkin ayah atau ibu merasakan bahwa nanti yakin betul bahwa nanti akan ditanya sama Allah, minta pertanggungjawaban. Sementara pasangan satu lagi nggak merasakan bahwa nggak bersama prinsipnya bahwa satu saat nanti dia mau hisab akan ditanya sama Allah. Dan beberapa hal lagi ini juga harus kita samakan prinsip ini antara bapak dengan ibu. Ya ini prinsip. Yang kedua adalah persoalan pola. Nah perlu kita tanya juga pola apa kita dalam mengasuh anak-anak kita, dalam membimbing anak-anak merasakan manisnya iman itu. Sama nggak? Sepakati nggak polanya? Pola membangunkan anak, pola mendisiplinkan anak, mengapresiasi anak seperti apa. Nah, pola kita juga menghebatkan anak-anak laki-laki dan perempuan sama nggak itu Bapak Ibu? Karena ini juga pasti akan berpengaruh bagaimana anak-anak kita merasakan manisnya iman sesuai dengan tahap perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian siapkan diri jadi pembimbing. Ya, tadi kan judulnya membimbing anak-anak merasakan manisnya iman sesuai dengan tahap perkembangan. Nah ini yang saya sebut ayah dan bunda, bahwa kita harus siapkan jadi pembimbing ayah dan ibu. Jadilah pembimbing pembangun citra positif gitu, citra positif. Jadi tidak kita lihat, tidak kita ngejudge anak-anak gitu dalam membimbing anak-anak. Mungkin dia nggak bisa sempurna,
mungkin sholatnya nggak bisa sempurna, atau mungkin Al-Quran nggak bisa sempurna, akidah juga belum bisa sempurna. Tapi yang kita lihat adalah bangun citra positif pada anak-anak. Lihatlah sesuatu yang positif yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi bukan pembimbing yang suka ngejudge, bukan pembimbing yang suka menghakimi. Jadilah pembimbing sebagai model, sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, walk the talk itu apa yang kita bicarakan itu kita lakukan. Jadilah pembimbing yang mencelupkan diri, yang terikat dan terlibat. Jadi dalam membimbing anak-anak merasakan manisnya iman itu bukan penonton gitu Bapak Ibu ya, tapi kita ikut. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Ustaz Pendri sekarang. Bagaimana supaya anak-anak beliau merasakan manisnya iman, manisnya itikaf itu, kerasa syahdunya, kerasa dekat dengan Allah itu, maka beliau menemaninya ikut itikaf gitu ada ya. Ikut itikaf, ikut berdoa bareng-bareng, ikut sholat malam, ikut tilawah dan lain-lain. Agak susah memang kalau pembimbing tidak mencelupkan dirinya. Agak susah memang kalau pembimbing itu tidak terikat dan terlibat di dalam kegiatan merasakan manisnya iman itu. Pembimbing itu kata para ahli juga harus yang penuh inspirasi, karena ayah bunda yang melakukan Allah SWT merasakan manisnya iman itu kan persoalan abstrak ya Bapak dan Ibu ya, persoalan di dalam. Nah oleh sebab itu yang sangat dibutuhkan salah satu metode yang paling bagus ya menurut hemat saya, yang paling bagus untuk anak-anak merasakan manisnya iman itu adalah inspirasi. Inspirasi itu inside out. Inside itu adalah bagaimana kita membangun itu dari dalam. Itu bolehkah outside in? Boleh Bapak dan Ibu, tetapi inside out itu jauh lebih berkesan dan jauh lebih bertahan pada diri anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah membimbing tanpa pamrih. Nah, ayah bunda yang dimulakan SWT, bagaimana caranya pembimbingan yang patut di usia dini? Nah, ini ciri-ciri anak usia dini kita yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham ini. Perilaku lahiriah tidak berakar kepada kesadarannya sehingga mudah berubah. Jadi anak-anak mudah berubah kalau hari ini kita ajarkan dia minum dan makan tangan kiri, Bapak jangan, Ibu jangan merasa bahwa udah selesai gitu ya, karena mungkin beberapa menit setelah itu dia akan kembali seperti apa yang dia lihat. Ada orang yang makan dan minum tangan kiri yang berpengaruh, yang dia senang sama orang itu, dia akan minum dan makan tangan kiri juga. Jadi memang ayah dan bunda yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak usia dini itu pekerjaan kita memang terus-terusan gitu, dibiasakan. Berapa lama gitu Bapak Ibu, nggak bisa cuma sekali dua kali, bahkan para ahli mengatakan ya 7 tahun itu kita membangun lapisan demi lapisan, Lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal anak-anak usia dini. Jadi ketika kita yang tadi saya sebutkan itu suhu anak-anak itu sangat tergantung seperti apa orang di sekitarnya. Nah, alangkah bagusnya memang dalam proses di bulan Ramadan ini ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa bawa ke masjid, mana anak bisa merasakan bagaimana buka bareng-bareng, pergi misalnya nanti ke tempat pemulung atau menolong orang dan lain-lain gitu. Karena itu anak-anak akan sangat gampang usia dini ini pengaruhi faktor eksternal. Kalau ada dia lihat orang suka memberi, maka dia akan juga suka memberi. Kemudian anak-anak usia dini itu salah satu ciri-cirinya adalah egosentris. Egosentris itu adalah bagi dia yang baik itu ukurannya enak, gitu Bapak Ibu ya. Yang buruk itu adalah yang tidak enak. Jadi bagaimana caranya untuk merasakan manisnya iman kepada anak usia dini? Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisinya anak-anak di usia dini. Jadi kalau kita ingin merasakan bahwa doa itu baik, nah berarti harus disampaikan dengan cara yang enak, gitu Bapak Ibu ya. Bagi mereka itu enak, gitu ya Bunda. Bagaimana caranya sahur itu menjadi sesuatu yang enak bagi anak-anak usia dini? Ya berarti memang kita harus membangunkannya. Nah itu ada di buku kita yang kita tulis, yang Ustaz Benri juga tulis, di agar ayah tidak masuk neraka itu. Kita juga tuliskan di situ sebenarnya bagaimana cara sahur yang gembira itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bagi anak usia dini dia lagi belajar berpuasa, terus kita bilang ayo sahur. Ayo nanti terlambat gitu. Nah ini bagi mereka nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena nggak enak gitu. Kenapa? Karena nggak enak, karena nggak baik bagi mereka. Kenapa nggak baik bagi mereka? Karena nggak enak. Nah ayah bunda yang dimiliki Allah, itulah sebab juga kenapa di usia dini ini dengan metode bermain, dengan metode berkisah, dengan metode role play, dengan metode-metode yang kita lihat di PAUD dan TK itu dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka kita
mencoba membimbing anak-anak kita itu merasakan gitu manisnya iman itu dengan ukuran-ukuran mereka gitu ya. Ukuran mereka adalah yang baik itu enak, yang buruk itu adalah yang tidak enak. Nah, kemudian ayah bunda yang mulia SWT, kalau kita melihat di beberapa buku tentang potensi spiritual anak-anak usia dini ini, saya menuliskan beberapa hal. Misalnya tumbuhkan iman dan cinta pada Allah. Ini sesuatu yang sangat pas kita lakukan ketika anak usia dini. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Dan di bawah ini caranya, diarahkan, dibiasakan, diteladankan. Mendorong untuk menyembah Allah. Itu Bapak Ibu ya. Mereka ngerti nggak? Ngerti gitu Bapak Ibu. Tapi misalnya kita bawa, misalnya pergi pergi itikaf, pergi sholat dan lain-lain. Itu adalah salah satu usaha kita bagaimana kita mendorong mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perilaku sesuai dengan keinginan Allah. Dan kemudian here and now, tafsirkan apa yang dilihat dan didengarkan dan egosentris. Jadi apa yang dilihat itu kemudian kita bantu kepada anak-anak kita. Misalnya dia kan nggak tahu tuh Bapak Ibu ya, gitu. Tapi dia punya potensi untuk hal semacam itu. Misalnya tentang dia melihat ada pemandangan yang bagus gitu kan. Dia nggak mengerti tuh Bapak Ibu ya, nanti kita bantu. Nah, ayah bunda pengarahan itu seperti apa? Buat koneksi, buatkan bonding. Tadi sudah disampaikan Ustadz Bendri, ya optimalkan stimulasi positif. Kalau salah tunjukkan yang benar. Kemudian pembiasaan, biasakan yang positif. Gitu Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak di dalam urusan-urusan keagamaan, apakah itu persoalan akidah, persoalan akhlak, persoalan yang lain-lain, kalau ada yang dilakukan positif, itu yang menjadi fokus kita, itu yang kita biasakan. Apakah itu dipuji, apakah itu dihargai, dan lain-lain. Kemudian manfaatkan golden moment. Golden moment itu adalah momen-momen yang ada di dalam kehidupan anak-anak kita, gitu Bapak Ibu. Misalnya apa? Misalnya dia tiba-tiba ketika kita ajak jalan, terus kemudian dia ngelihat ada orang yang minta-minta, pengemis gitu Bapak Ibu, terus dia bilang, ayah aku boleh nggak ngasih uang ke pengemis itu. Nah ini momen yang luar biasa nih Bapak Ibu. Momen bagaimana potensi sosialnya anak-anak kita bisa kita hebatkan, Bapak Ibu ya, bagaimana dia abluminan nasnya kita kuatkan. Ini momen yang sangat luar biasa yang kita bisa manfaatkan. Intinya golden moment itu dua, seperti Bapak Ibu sudah ketahui, rebut atau rekayasa momen itu supaya menjadi golden moment. Kemudian apresiasi yang tidak henti. Jadi di anak usia dini ini kalau apa-apa yang positif yang dia lakukan, jangan pernah menunda untuk memberikan apresiasi. Jadi dipuji gitu Bapak Ibu ya, dipuji. Kemudian keteladanan. Nah siapa yang banyak berperan di dalam letakkan dasar-dasar keimanan kepada anak-anak usia dini ini, karena ibu memang sangat dekat dengan anak usia dini ini, ibu yang lebih banyak meletakkan dasar. Kemudian ayah membantu menguatkannya. Nanti di usia-usia tertentu ayah akan menguatkan. Dia usia 2 tahun ayah sudah mulai masuk untuk menguatkan proses bagaimana membimbing anak-anak kita dalam urusan spiritual. Nah tadi usia dini, sekarang pembimbingan yang patut untuk usia transisi. Yang pertama adalah kaitkan dengan kejadian. Jadi kalau ada apa-apa Bapak dan Ibu di anak-anak kita di transisi ini, di usia-usia 7 sampai usia 10 tahun, kita 6 sampai 10 tahun itu, nah kita bantu itu Bapak Ibu untuk memahaminya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang anak usia dini kita seperti misalnya bagaimana kita mempercayai atau percaya beriman kepada Allah gitu, sesuatu yang gaib ya Bapak Ibu ya gitu. Nah kita bisa bantu tuh Bapak Ibu dengan mengaitkan dengan kejadian yang ada, misalnya tentang kejadian-kejadian alam atau proses tadabbur alam, tafakur alam dan lain-lain. Makanya memang pembimbingan merasakan keimanan untuk anak usia transisi ini bagusnya memang di luar gitu Bapak Ibu ya, di outdoor activity. Jadi memang harus ada kegiatan-kegiatan di luar yang kita bisa lakukan bersama anak-anak kita. Kemudian di usia transisi ini proses pembimbingannya sudah kita bisa seimbangkan dalam menakuti dan menyenangi. Menakuti itu bukan sesuatu pengertian yang negatif ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa menceritakan soal persoalan neraka, persoalan surga, tapi bukan untuk menghancurkan karakter anak-anak kita. Jadi dia sudah harus mengenal itu bahwa ada sesuatu yang kita lakukan baik, memang hasilnya akan baik, dia akan diberikan apresiasi baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk juga akan diberikan ganjaran yang buruk. Kemudian seimbang antara proyek dengan berkisah. Nah, anak usia transisi ini masih bisa kita ceritakan gitu Bapak Ibu soal cerita Rasulullah yang akhlak Rasulullah, ibadahnya Rasulullah dan lain-lain. Bagaimana kita beriman kepada Al-Quran dan lain-lain dengan kisah, tapi juga kita harus imbangi dengan proyek karena usia ini sudah usia
simulasi. Jadi kalau usia-usia berkisah itu kita sebut usia stimulasi, usia-usia dini. Kemudian kita sudah gabung dengan proyek nih. Jadi misalnya kalau kita mau, misalnya gini, kita mau mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Dan anak kita berkisah dengan anak, mengisahkan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu menolong orang gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi alangkah bagusnya kalau di usia-usia transisi ini kita sudah bikin proyek ya, bikin proyek untuk menolong orang gitu. Jadi anak-anak kita terlibat. Anak-anak usia dini terlibat. Kemudian potensi iman anak transisi ini kalau kita melihat di buku-buku kekuatan potensi spiritual anak-anak transisi, muatan iman tergantung muatan di usia 2 sampai 6 tahun. Jadi memang semuanya itu sangat berhubungan gitu. Bagaimana kita menghebatkan anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 6 tahun itu sangat berpengaruh kepada proses kita nanti membimbing anak-anak ini di usia 7 tahun, 8 tahun sampai usia 10 tahun. Agamanya agama temannya Bapak dan Ibu ya di usia transisi ini. Karena anak-anak sudah mulai bergaul dengan teman-temannya. Ibadahnya, surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang setan, semuanya itu sangat tergantung pemahaman dari teman-temannya. Ritual keagamaan yang kuat. Kegiatan yang banyak orang. Nah, anak-anak usia transisi ini sudah sangat menarik, itu Bapak Ibu sudah sangat pas kalau kita sudah misalnya di Ramadan kita sudah bisa ikutkan dia di iktikaf. Yang banyak orang lah gitu Bapak Ibu ya, iktikaf, kajian-kajian gitu. Karena ritual keagamaan itu bagi mereka sesuatu yang baru dan sesuatu yang menarik, khususnya bagi anak-anak usia transisi ini. Kemampuan menalar makin kuat, makin bingung, perlu pendampingan. Jadi kalau kemarin itu banyak cerita di usia-usia 0 sampai 7 tahun, nah di usia 8 tahun ke atas ini anak-anak sudah mulai banyak tanya tuh ayah dan bunda ya. Sudah mulai berpikir gitu ya, kenapa orang itu pergi subuh ke masjid, kenapa orang itu harus baca Al-Quran gitu. Dan itulah sebabnya kenapa usia-usia ini sangat dibutuhkan pendampingan kepada anak-anak usia transisi ini. Minat pada doa menurun karena merasa banyak doa yang tidak dijawab, itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita usia transisi ini mungkin kan kita suruh terus tuh Bapak Ibu ya, doa anak gitu. Tetapi pada kenyataannya dalam tanda petik nih Bapak Ibu ya, anak-anak nggak merasakan karena anak-anak tuh pengennya here and now gitu Bapak Ibu ya, pengennya doa, mau minta apa, mau minta permen, harusnya ada permen gitu. Tetapi kan bukan itu kadang-kadang nggak muncul gitu apa yang mereka doakan. Nah ini di usia transisi ini anak-anak sedang mengalami yang semacam ini. Nah perlunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita di usia-usia transisi ini perlu anak-anak itu dilibatkan berkelompok. Nah ini ada contoh yang menarik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Instagramnya Kampung Sahabat. Nah Ustadz Benli membuatkan ini dalam rangka apa? Karena potensi keimanan anak di usia 7, 10 sampai 12 itu adalah potensi bersama gitu. Jadi potensi anak-anak harus merasakan, dalam istilah saya itu adalah anak-anak merasakan manisnya iman itu nggak bisa sendiri gitu. Dia sudah pengen dirasakan iman dengan teman-temannya. Dan bahkan mereka bisa kalau dengan teman-temannya itu mereka seperti punya kekuatan yang luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Misalnya apa? Kita besok mau ada acara pengajian gitu. Oh bisa begadang tuh Bapak Ibu, membuat apa aja mereka kerjakan asal bersama-sama, asal dengan kelompoknya. Kemudian ayah bunda yang berkaum SWT harus aktif ya, kegiatannya harus aktif untuk potensi gimana anak di usia dini ini harus aktif, harus diberikan tugas terus. Kemudian potensi iman anak transisi selanjutnya adalah keinginan akan agama sangat besar. Nah jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa anak usia 7 sampai usia 10 tahun itu anak-anak yang tidak berpotensi untuk potensi secara spiritual. Secara penelitian itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Senang ajukan pertanyaan, butuh jawaban tanpa ragu-ragu. Jadi kalau ada yang dia tanyakan tentang sesuatu, kita bawa jawab aja. Tafsirkan apa yang dilihat dan dengar, egosentris, dan kemudian verbalis, ritualis, yaitu Bapak Ibu suka ngomong gitu Bapak Ibu, dan suka yang ritual. Belum suka untuk tidak reflektif gitu Bapak Ibu. Jadi belum suka untuk kemudian bermuhasabah dan lain-lain. Kemudian pembimbingan yang patut usia menuju balik, perilaku berakar kepada kesadarannya sehingga mudah menetap. Jadi ini berbeda dengan anak usia dini tadi, perilakunya tidak berakar kepada kesadarannya. Kalau ini berakar pada kesadarannya dan sudah mulai menetap perilaku itu. Kalau anak balik ini kecenderungannya mungkin dia suka, akhlaknya suka sesuatu gitu Bapak Ibu ya, akhlak X gitu, maka itu akan bisa menetap. Kemudian lebih banyak dipengaruhi faktor internal.
Bunda ya, dipengaruhi pengaruh internal, kemudian oleh temannya gitu, bapak dan ibu dan lain-lain. Kemudian egosentrisnya sudah menuju kepada sosial sentris. Jadi anak-anak nanti pola kita membimbing dia dalam proses merasakan kemanis keimanannya adalah seperti kita tingkatkan lagi seperti di usia transisi. Usia transisi kan kita sudah kenalkan dengan kelompok ya Bapak dan Ibu. Kalau nanti di usia balik ini kita sudah mulai, kalau usia transisi kita bimbing terus nih Bapak Ibu. Artinya kita deket terus. Tapi di usia-usia balik nanti ini kita bisa lepas nih ayah dan bunda. Gitu ya, karena mereka sudah tahapan yang di atas dari masa transisi. Kemudian buatkan komunikasi, ayah dan bunda, berikan konsekuensi, karena anak-anak usia-usia balik ini sudah harus mendapatkan konsekuensi, banyakkan membimbing, banyakkan melibatkan dalam banyak hal dalam proses spiritual. Dan yang kedua adalah inside out, bukan hanya outside in. Nah, tadi saya menyebutkan Bapak dan Ibu yang mulia Allah, proses keimanan itu kan proses merasakan manisnya yang sesuatu yang abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi membangunnya bukan nggak boleh dengan outside in, tapi lebih bagus itu dengan inside out juga gitu ayah. Membangun itu dari dalam gitu ayah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa lebih bertahan gitu. Kalau dia misalnya tentang bagaimana menekan Allah kepada anak, misalnya ini Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kita menekan Allah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nak. Allah itu punya langit dan bumi. Allah itu punya apa? Itu outside in. Nggak apa-apa. Boleh, sangat boleh gitu Bapak Ibu. Tapi menarik juga kalau anak-anak di usia-usia tertentu, Bapak Ibu untuk mengajarkan keimanan kepada dia. Misalnya begini. Bapak misalnya dengan anak sholat sunnah gitu ya, habis sholat sunnah misalnya, kemudian Bapak ngajak anak berdoa. Nah kemudian dalam berdoa itu Bapak menjaharkan doanya dan kemudian menangis gitu Bapak Ibu ya, sama menangis, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, menyebut nama Rasulullah SAW, bersalawat dan lain-lain. Itu nanti habis doa anak-anak pasti akan tanya tuh Bapak, kenapa sih ya harus nangis-nangis gitu. Nah ayah bisa mengatakan misalnya untuk membuat dia terinspirasi supaya dia inside out masuk ke dalam hatinya dia gitu. Ayah bisa mengatakan, ya Allah, nak, ayah kangen sama Allah, nak. Ayah kangen banget sama Rasulullah SAW. Makanya ayah nggak kuat untuk menahan rasa tangis dan kangen yang sangat luar biasa. Itu bentuk proses inside out, Bapak. Jadi proses sebenarnya memasukkan itu ke dalam diri anak-anak kita. Sehingga itu menjadi di dalam diri anak kita itu ada. Kalau motivasi kita bangunnya dari luar. Nah, ya bunda yang melaksanakan ta'ala, itulah yang sering disebut di dalam metode pengasuhan itu from head start to heart start. Gitu. Jadi, tidak lagi hanya berbicara dengan persoalan khasanah keilmuan saja gitu Bapak Ibu, tetapi kita sudah masuk kepada membangun hatinya, tidak ya Bunda ya, hati dalam. Maka prosesnya adalah dari harus sekedar bisa, tapi menuju cinta. Jadi tidak hanya metode kita dia bisa sholat, tapi bagaimana dia mencintai sholat. Dia nggak boleh hanya sekedar kita ajarkan bisa berdoa, tapi dia bagaimana cinta berdoa. Cinta berdoa itu mungkin dengan keteladanan kita. Kalau ada apa-apa, nak, semuanya serahkan kepada Allah. Kalau kamu dalam keadaan sedih, berdoa kepada Allah. Kalau apa, ngadu sama Allah gitu. Nah itu proses head start to heart start, ayah bunda. Kemudian tidak hanya kognisi, tapi juga emosi. Tadi sudah saya contohkan. Dari doktrin, kemudian tertekan dia dari doktrin menuju senang, gembira. Jadi menarik juga Bapak dan Ibu, proses mengajarkan kemanisan iman itu dengan proses bergembira gitu, ayah bunda. Jadi ketika kita mengajarkan Ramadan kepada anak, berpuasa kepada anak-anak, bukan dengan proses yang tertekan gitu. Kamu kalau nggak mau puasa, awas kamu, hati-hati kamu ngapa gitu. Nanti apa gitu. Tapi tidak. Tapi ini adalah dengan proses misalnya dengan gembira. Di dalam buku agar ayah nggak masuk neraka itu ada kami tuliskan beberapa list gitu bagaimana caranya, seperti misalnya berbuka dengan ceria itu seperti apa. Jadi anak-anak senang gitu Bapak Ibu ya. Berbuka itu sesuatu yang dia tunggu, tapi di dalam berbuka itu kenapa dia tunggu? Karena dia dalam keadaan nyaman, dia gembira. Tapi dengan cara seperti itu kita bisa memasukkan nilai sebenarnya kepada anak-anak kita. Nah, siapkan lahan yang subur, gembur agar siap untuk ditanam Bapak dan Ibu. Jadi dengan membuatkan dengan tadi yang inside out itu sebenarnya kita sedang menyiapkan lahan yang subur gitu untuk kelak kemudian hari kita mau tanam apa saja bisa insya Allah kita lakukan. Ayah bunda yang Allah yang terakhir adalah fokus pada sisi cahaya, bukan fokus pada sisi gelapnya anak-anak kita. Mas, yang tadi saya sampaikan itu ayah bunda, dalam merasakan kemanisnya iman itu kepada anak-anak kita sih fokus aja kepada anak-anak. Anak-anak itu kan fitrahnya itu bercahaya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu suka menolong orang. Anak-anak itu senang sama Allah sebenarnya, punya kekuatan God force yang sangat luar biasa. Anak-anak itu sangat senang berbuat baik. Jadi kecenderungan baik itu sangat luar biasa.
Nah, di dalam mengajarkan, membimbing anak merasakan manisnya iman, dan kita fokus kepada hal yang bercahaya itu, hal-hal yang positif dari diri anak-anak kita. Nah, ya Bunda, iman anak bercahaya tergantung di cahaya sekeliling yang mereka serap, perbaiki sisi dalam, maka Allah akan memudahkan urusan sisi luar kita. Sabar dan syukur adalah puncak dalam pengasuh dari semua yang kita lakukan itu. Kita sabar syukur menerima menjalankan amanah Allah, sabar dan syukur bekerja dan sama kerja dalam tim dengan bapak dengan ibu, sabar dan syukur dalam naik turunnya ikhtiar, sabar dan syukur menunggu hidayah kepada Allah kepada anak-anak kita. Jadi kita ikhtiar sudah semaksimal mungkin. Nah, puncaknya adalah sabar dan syukur. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa merasakan manisnya iman lewat pembimbingan kita, sudah barang tentu sesuai dengan tahap perkembangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Irwan yang telah memberikan materi yang lumayan cukup teknis ya kepada kita semua terkait tentang bagaimana akhirnya memaksimalkan anak dapat beribadah dengan sesuai dengan tahap tumbuh kembang usianya ya gitu ya. Tadi Ustaz Bendri sudah menyampaikan juga dan Irwan juga sudah menyampaikan juga. Jadi Masya Allah lengkap sudah gitu secara tadi ilmu keagamaan syariahnya dari Ustaz Bendri dan Irwan secara ilmu teknis pengasuhannya. Nah sekali lagi kami mengingatkan kepada ayah bunda semua yang bergabung pada Zoom kali ini untuk mendukung kembali dalam bekal kita dalam mengasuh anak, bekal kita dalam juga menjadi orang tua, maka tentunya kami mengajak pada ayah bunda semuanya untuk segera memiliki buku-buku dari karya Fardman yang alhamdulillah kali ini dalam keadaan diskon ya. Jadi alhamdulillah sedang ada diskon, jadi bisa silakan nikmati diskon dari kami yang alhamdulillah sampai di angka hampir 20% ya. Malah hampir ada yang 23% kalau tidak salah yang di judul gitu ya. Nah ini ya, jadi buku-bukunya, dan kalau beli bundling semuanya ada harga di angka 463.000. Jadi ambil kesempatan ini, jangan sampai tertunda, nanti malah kira keburu habis ya promonya. Nanti juga untuk sedikit menginfokan yang sudah mesen tadi ada beberapa yang sudah mesen bukunya, insya Allah akan mulai dikirim tanggal 27 April karena ekspedisi di beberapa ekspedisi sekarang sudah mulai ada bermasalah karena bisa kami kirimkan sekarang, jadi baru nanti setelah Lebaran di tanggal 27 April. Insya Allah tetap bukunya akan tetap dikirimkan dan insya Allah tetap relate dengan kondisi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah ini juga bagi ya Bunda semuanya akan masuk Syawal, biasanya banyak nih orang-orang yang akan menikah gitu ya. Ini ada Fatherman 2 nih, bisa banget ya hadiahin untuk pasangan-pasangan muda yang baru nih, karena ngomongin tentang relasi pasutri ya, suara hati ibu untuk ayah gitu ya. Nah ini menarik tentang bagaimana perbaikan hubungan komunikasi suami dan istri sebelum akhirnya ke anak gitu. Ini juga ada buku yang lain juga, ada Agar Ayah Masuk Neraka, Fatherman 1 dan Parentem. Silakan aja langsung dia ambil promonya. Nah kalau bagi teman-teman yang merasa lebih nyaman atau mungkin nggak suka baca, saya mah lebih sukanya nonton, nyimak webinar, zoominar kayak gini gitu maunya gitu ya. Nah tenang aja, alhamdulillah kami juga ada program produk yang namanya e-course. Ini merupakan sebuah rangkaian video pembelajaran yang kami susun secara sistematis dan tentunya bertahap. Jadi tentang hal-hal yang berkaitan ilmu pengasuhan ya, ada seni bicara pada anak, konsultasi pasutri, seni mendidik anak perempuan, dan seni mendidik anak laki-laki. Nah itu harga normal ya di angka 347, ada juga yang di angka 447.000. Nah Ramadan ini insya Allah ada promo menarik juga. Ini ditulisnya masih sampai 21 April. Insya Allah kita akan berlaku sampai 30 April. Jadi manfaatkan diskonnya sampai 40%. Ini jarang-jarang banget, kita alhamdulillah sudah hampir 2 tahun bergerak. Baru kali ini kami ngasih diskon gede, karena kami harapannya untuk Ramadan kali ini ayah bunda semuanya dapat belajar lebih baik lagi, sehingga akhirnya after Ramadan ini dapat menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi pelajari untuk video-video pembelajarannya di kelas kami, ada seni mendidik anak laki, seni mendidik anak perempuan, dan ada kelas online konsultasi pasutri dan kelas online seni bicara pada anak. Ini 2 produk yang berbeda. Dari course ada kelas online. Kalau kelas online ini kelas premiumnya. Jadi kalau mau belajar lebih dalam lagi, ada grup, ada juga bisa tanya jawab setiap tanya jawab, dan juga ada tanya jawab setiap bulannya dan konsultasi juga ya gitu ya. Nah itu silakan, nanti linknya akan saya kirim di kolom chat untuk yang mau gabung di e-course. Nanti juga sambil kita lanjut ke tanya jawab, kalau ada yang mau nanya terkait produk juga bisa langsung di kolom chat, nanti insya Allah akan kami bantu. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz Bendri dan Irwan. Di sini alhamdulillah ada yang bertanya. Izin bertanya, anak laki-laki saya sekolah TK, umurnya 5 tahun.
Ia belum kami sounding untuk belajar puasa. Namun gurunya di sekolah mengatakan kamu nggak pinter karena nggak puasa. Bagaimana sebaiknya kami menyikapi perasaan tak nyamannya itu, Ustadz? Terima kasih. Iya. Ya memang kita berada dalam sebuah pilihan ketika dalam melakukan pencarian sekolah, kita tidak melihat track record sekolah ini dari cara dia mematutkan komunikasinya kepada anak. Ya kita tidak mungkiri bahwa saya ingat waktu itu siapa yang bicara ya, waktu di Diknas ya, 39,4 guru di Indonesia itu punya masalah 39,4% guru Indonesia tidak layak mengajar gitu ya. Di antara problem utamanya adalah masalah komunikasi, dan itu memang jadi isu yang muncul ya. Maka memang tentu kita tidak berarti berpikir bahwa gara-gara itu anak kita langsung melawan atau kita panas-panasi. Tapi memang bagian dari adab kita adalah memang ada beberapa orang tua atau guru yang memang memiliki problem komunikasi. Tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan kembali apa yang mungkin efek dari komunikasi tersebut rusak. Misalnya adalah memberikan pengaruh yang kepada anak dengan yang mengisi hati dan jiwanya supaya dia muncul bahwa abang dan kakak tanggung jawabnya ada di bunda dan ayah. Alhamdulillah. Kalau dan abang dan ayah abang ingin seperti siapa yang gurunya, bunda dan ayah dukung. Tapi kalau ayah abang merasa belum siap, ya bunda bantu. Seperti itulah yang sebenarnya bisa kita bangkitkan. Dua hal yang memang kita pelajari adalah anak belajar adab agar seorang ibu dan ayah tidak langsung menjudge gurunya sehingga membuat dia hanya karena gurunya berkata-kata yang tidak sesuai harapan langsung mengata-ngatai balik. Ini juga adab yang nilainya sangat mahal. Yang kedua adalah bagaimana anak juga mendapatkan ya alternatif komunikasi yang patut dari orang tuanya yang membesarkan jiwanya. Wallahualam shawab. Ya, kalau saya Bapak Ibu yang bertanya, anak kan anak usia dini itu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disebutkan usia dini sangat tergantung dari eksternal. Nah, kalau begitu bikinlah eksternal ini nyaman bagi anak-anak, kompak eksternal ini karena pengaruhnya besar buat anak-anak TK. Jadi gimana langkahnya? Ya ngomong dengan gurunya, gitu, kesepakatan dengan gurunya, gitu. Itu baru persoalan puasa. Belum lagi persoalan harian nanti Bapak Ibu ya kalau kita nggak sepakati. Jadi bikinlah bi'ah yang baik, sepakatilah bi'ah yang baik antara guru dengan orang tua. Kalau nggak nanti karena memang anak-anak ya pengaruhnya dari eksternal. Allahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya bunda semuanya bisa apa yang mau bertanya kita hanya untuk hari ini di via chat, jadi bisa langsung chat aja yang bagi yang mau tanya ya. Dan mungkin sekali lagi meskipun menginfokan untuk terkait diskon yang kelas e-course dan kelas online yang Fatherman buat ini berlaku hingga tanggal 30 April dan diskonnya 40%. Jadi maksimalkan untuk yang nyaman belajar secara video pembelajaran, dan juga kalaupun yang ingin ada kelas online karena ada pertemuan rutinnya setiap bulan sekali, ada tanya jawab dan ada konsultasi juga, itu bisa gabung di kelas online-nya. Kelas online ada dua pilihannya, ada konsultasi pasutri ya bagi apa yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu kepasutrian bisa gabung. Yang kedua tentang ilmu pengasuhan, yaitu tentang seni bicara pada anak ya. Jadi itu bisa gabung, bisa aja langsung klik bit.ly/course Fatherman. Alhamdulillah itu ada diskon 40% hingga tanggal 30 April 2023. Oke ya bunda semuanya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Ada lagi? Malah satu yang terakhir ya. Ada pertanyaan. Anak saya yang besar usia 11 tahun. Terlambatkah saya mengenalkan hal-hal yang tadi Ustadz dan Ayah sampaikan? Silakan sebenarnya. Ya, pertama tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Itu sering saya ulang. Ya, terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian kan, atau THR lah. THR juga terlambat ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah semakin kita menunda untuk memberikan hak anak, semakin memang tagihan anak semakin besar. Karena kan ya mengasuh anak itu argonya jalan terus gitu ya. Artinya semakin besar tagihannya, semakin besar harusnya kekuatan kita untuk membayarnya. Maka mumpung masih 11 tahun, masih mungkin dikejar minimal pondasi-pondasi yang sudah disiapkan itu, mulailah kesepakatan sama pasangan.
Karena kalau kita menunda-nunda lagi, itu sekali lagi ini argonya jangan terus gitu ya. Tapi yang paling penting tadi di slide terakhir Iwan mengingatkan bahwa dari semua hal yang sudah kita lakukan, kita bersepakat sama pasangan, syukur dan sabar terhadap hasil. Karena ikhtiar kita tidak berpikir pasti berhasil, tidak. Urusan hasil dan urusan Allah, tapi minimal kita tuntas di hadapan Allah nanti karena kita sudah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya Allah misawab. Iya, memang nggak ada kata terlambat sih Bunda ya. Yang paling penting menurut saya adalah bikin strategi, disepakati dengan pasangan, bikin prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dahulu gitu. Karena kalau kita kerjakan semuanya nanti Bunda jenuh gitu ya, Bunda jengah, nanti Bunda capeknya luar biasa gitu karena banyak banget yang harus dikerjakan. Jadi menurut saya sudah bikin langkah-langkah, bikin grand design-nya seperti apa, strateginya apa yang dilakukan, apa dulu yang harus diselesaikan di anak kita, apakah persoalan-persoalan spiritualnya, apakah hutang-hutang pengasuhan persoalan apanya, akidahnya, akhlaknya, atau yang lain-lain. Jadi menurut saya insya Allah lah, intinya adalah do the best, let's Allah finish it. Gitu. Lakukan aja yang terbaik, nggak ada kata terlambat, ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak sebenarnya Dina Hirwan jawabannya. Ini juga untuk sedikit menjelaskan juga tentang terkait dua produk kami, yaitu tentang Parentime dan Anakologi, tentang yang pakai patokan umur. Yang kalau Parentime 7 tahun pertama, kalau Anakologi 0 sampai 11 tahun. Ini juga banyak yang nanya, anak saya sudah lewat nih fase umur-umurnya. Nah, sebenarnya ini buku dapat menjadi bahan renungan dan mungkin bahan koreksi dan muhasabah. Mungkin bisa jadi anak kita yang sudah lewat masa usia dari yang disampaikan buku ini, bisa jadi ada hak-haknya yang belum kita tuntaskan, kita bayar, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, makanya buku ini pas banget bisa jadi bahan koreksi ataupun muhasabah untuk orang tua yang sudah punya anak lewat dari masa usia 0 sampai 11 tahun ataupun 0 sampai 7 tahun. Jadi ini bukunya juga bisa bermanfaat. Oke. Nah, alhamdulillah, terakhir ini pertanyaan terakhir. Bagaimana menjelaskan ke suami bahwa ilmu parenting itu bukan hanya istri yang perlu belajar, tapi suami juga? Gimana, Ustaz? Iya, ini ada di Fatherman 2 di halaman 123. Langsung luar biasa. Sebelah kanan atas kalau nggak salah tuh. Bahasa jangan sebutin juga. Iya, intinya kan begini ya Bun. Pertama, bagi kita harus tahu bahwa bukannya suami nggak mau dalam hal ini, rata-rata karena mungkin kita masih terbentur dengan cara menyampaikan yang suami sudah ilfil duluan. Karena komunikasi ke suami ini berpengaruhi. Kalau Bunda habis kajian parenting bawaannya marah-marah sambil keluar kalimat kata Ustadz Bentri, jadi buku saya akhirnya malah ditolak langsung. Males gitu ya, resen gara-gara Ustadz Bentri gitu. Kata Ayah Irwan, siapa pula tuh Ayah Irwan nih orang. Saya cari kuningnya saya blok nih orang, rese juga nih orang mana. Jadi jangan bawa-bawa nama laki-laki lain Bun. Ya cemburu banget itu suami gitu ya. Laki-laki lain lu bawa ke rumah gitu ya. Suami sendiri jangan gitu ya. Makanya cara komunikasi itu penting. Itulah ngapa perbaikilah hal yang membuat suami merasa lebih nyaman, lebih bahagia gitu ya. Saya ingat, saya memang termasuk yang tidak suka dan quote ini, tapi pelajaran penting. Kata Aristoteles itu laki-laki itu kayak monyet gitu. Tapi jangan langsung diain gitu ya. Maksudnya monyet itu kalau di atas pohon, itu kalau misalnya kena angin kenceng, itu dia bertahan, dia nggak akan jatuh, dia bertahan, gitu. Ayun-ayun ya nggak bakal jatuh dia. Tapi begitu anginnya itu menjadi angin lembut, sepoi-sepoi, lama-lama dia jatuh juga. Makanya jangan jadi angin ribut, jadi angin sepoi-sepoi gitu. Itu pesannya gitu. Kalau jadi angin ribut ya susah. Nah pelajarannya mungkin step-stepnya bisa dibaca di buku Fatherman 2 di halaman 123. Walaupun di buku tentang surati Bunda untuk Ayah, tapi juga bisa di halaman 123-nya surati Ayah untuk Bunda. Hakikatnya para ayah itu siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan Bunda kalau sesuai dengan psikisnya. Wallahualam bishawab. Jadi kalau kata para ahli tentang hubungan suami istri itu Bun, salah satu cara terbaik merubah suami itu adalah jangan merubahnya. Nah itu cara yang terbaik. Jadi gimana caranya? Menerimanya itu yang terbaik. Kalau dia sudah diterima Bun, nanti dia akan berubah sendiri.
Ya, jadi jangan bunda yang merubah dia gitu, karena nanti capek bun gitu. Makanya seperti John Clay, Thomas Linkona itu mengatakan cara terbaik untuk mengubah suami jangan mengubahnya dia gitu, karena bunda nggak mampu mengubah dia. Caranya gimana? Terima dia gitu. Seperti yang dilakukan oleh musuh lain kepada Abu Talha gitu. Jadi terima dulu gitu Bapak Ibu. Nah kemudian dia akan merubah diri sendiri, insya Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah di akhir baru banyak nih pertanyaan Masya Allah. Tapi mohon maaf ayah bunda semua yang sudah bertanya, kami waktunya terbatas dikarenakan juga ini sudah lumayan cukup larut ya 21.53 untuk waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya bagi teman-teman yang ada di timur ataupun di tengah ataupun di luar negeri sana pasti juga ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan setelah ini. Jadi mohon maaf kami cukupkan untuk Zoom kali ini. Tapi sebelum kita akhiri ada closing statement dari Ustadz Beni, silakan. Baik, Masya Allah. Kita berada di detik-detik menjelang datangnya berakhirnya bulan Ramadan. Jangan kendor, maksimalkan agar kita tahu bahwa bisa jadi yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah satu detik yang kita niatkan ya untuk beribadah kepada Allah. Makanya jangan sampai sia-sia setiap waktu yang kita lakukan. Tidurnya kita pun niatkan untuk menguatkan diri setelah bangun untuk ibadah kembali. Bukan tidur yang kita lakukan karena ingin melarikan diri dari kewajiban dan tanggung jawab. Termasuk bagaimana semangat kita ini bisa dilihat oleh anak kita, karena hakikatnya anak kita itu pembelajar terbaik melihat kondisi orang tuanya. Jangan berpikir untuk menjadi orang tua berharap anaknya rajin ibadah kalau kita sendiri malas ibadah. Jangan berpikir punya anak yang rajin sholat kalau kita sendiri malas sholat. Ingat, orang like parents like children. Demikianlah hakikat parenting, meminta kita untuk perbaiki diri dulu, barulah keluarga kita. Ku anfusakum wa alaikum nara. Wallahualam shawab. Pak Irwan silakan untuk closing statement. Cukup bang. Oh, kirain apa gitu, ada nggak lagi ya Irwan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, berakhir sudah untuk pertemuan kita pada malam hari ini, Zoominar tentang membahas bagaimana menumbuhkan semangat ibadah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Dan alhamdulillah kami sangat senang dan bangga sekali antusias ayah bunda semua untuk ikut di penghujung akhir ini. Kami doakan yang terbaik bagi ayah bunda semua yang mungkin mulai menuju akhir sudah mulai mudik, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak keluarga di kampung sana. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanannya, dan tentunya juga salam kami juga untuk keluarga di sana. Dan kami juga doakan yang terbaik untuk ayah bunda semuanya yang masih dalam tahap bekerja ataupun masih dalam keadaan harus ada kegiatan diurus selama bentar lagi Idul Fitri. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dari kami Fatherman, kami mengucapkan taqabbalallahu minkum, taqabbal karim, afwan minkum. Mohon maaf lahir batin ya, semoga Allah menerima segala ibadah kita semua yang telah kita laksanakan selama Ramadan kemarin, dan tentunya juga insya Allah kita akan kembali ke dalam keadaan fitri ya, amin ya rabbal alamin. Itu aja dari kami, mohon maaf jika banyak salah kata. Kami akhiri dengan pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.